Kami akan memandu acara kajian kita hari ini bersama Ustadz kita, yaitu Ustadz Firanda. Bapak dan Ibu sekalian serta anak-anak sekalian dan pemirsa di rumah, mungkin kita minta sedikit waktu dari Ustadz Firanda untuk kami mungkin memberikan sedikit informasi tambahan saja. Silakan. Pada pemirsa di rumah. Silakan. Yang akan disampaikan Ustadz Agus ya, Pak Ustadz. Baik, syukran Ustaz Rizky. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ustaz Firanda sudah hadir di tengah-tengah kita semua, para abi, umi, anak-anakku semua, dan juga para orang tua murid, begitupun para masyarakat umum. Baik, Alhamdulillah di sini untuk internal kami, Ustaz sudah hadir kedua kalinya dalam persiapan Ramadan, tapi secara umum ini sudah menjadi rangkaian part ketiganya, dan mudah-mudahan semua bisa menyimak, dan mudah-mudahan pun seiring berjalannya waktu dari sidang isbat nanti pemerintah, sehingga kita bisa utuh mencerna bagaimana persiapan bekal Ramadan dalam arti kata 30 hari ibadah kita laksanakan dengan kekhusyuan dan kesempurnaan. Tak lama juga kita akan segera bergabung langsung kepada Dr. Firanda Andirja yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik, kita coba langsung menghubungi beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ustaz? Bikhair, alhamdulillah. Insyaallah. Nah, Ustaz, tafadhal, masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pada para guru, para pengurus sekolah Al-Wildan dan juga para wali murid, demikian juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang bekal persiapan Ramadan, dan kita masuk pada part yang ketiga ya. Kita akan bahas mulai tentang bagaimana sunnahnya ya seorang ketika berbuka puasa ya. Tapi kita akan bahas di sini insyaallah, tolong perhatikan. Ada beberapa hal yang diperhatikan ketika masalah berbuka puasa. Yang pertama adalah dianjurkan untuk segera berbuka, tidak menunda. Ya. Dan ini di antara keistimewaannya adalah menyelisihi ahlul kitab dan juga Rafidhah ya, Ar-Rafidhah, karena mereka menunda berbuka puasa ya. Dan Nabi SAW mengatakan la yazalu an-nas bi khair ma ajjalu al-fitr wa akharu sahur. Senantiasa manusia dalam kebaikan jika menyegerakan berbuka dan menunda sahur diakhirkan dan berbuka disegerakan. Dan ini sunnah yang dikerjakan oleh masyarakat. Alhamdulillah, kita punya masyarakat sering mengatakan ta'jil dari bahasa Arab, ta'jil pakai ain, ta'jilnya untuk menyegerakan berbuka ya. Dan itu sunnah yang alhamdulillah tersebar di masyarakat kita. Ini menyelisih kebiasaan orang-orang ahlul kitab yang mereka menunda berbuka, apalagi orang Syiah yang juga berbuka setelah sangat gelap baru mereka mau berbuka. Dalam sebagian riwayat Nabi SAW mengatakan la yazalu hadzal din zahiran. Senantiasa agama ini akan nampak ya, jika akan unggul jika orang-orang segera menyegerakan berbuka. Jadi seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Rasulullah SAW suatu saat sedang bersama para sahabat, kemudian gharabati syams, matahari terbenam. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Bilal inzil fajdah lana. Wahai Bilal, segera siapkan hidangan berbuka. Maka ternyata waktu itu masih ada kelihatan merah-merah, maksudnya masih ada kelihatan agak terang ya. Tapi matahari sudah terbenam. Mungkin di padang pasir, meskipun matahari sudah terbenam, tapi masih kelihatan agak terang. Maka sebagian sahabat berkata, ya Rasulullah, inna alaika naharan. Ya Rasulullah, masih siang, masih kelihatan terang.
Kata Rasulullah SAW, inzil fajidah lana, buka puasa. Sebagian sahabat mengatakan, lau amsayta, ya Rasulullah kalau tunda sebentar ya. Kata Rasulullah, inzil fajidah lana, ayo bikin buka puasa. Sampai saking cepatnya Rasulullah SAW berbuka, sampai ada seorang sahabat mengatakan, seandainya ada seorang naik di atas ontanya, dia akan melihat matahari masih kelihatan. Dia akan melihat, artinya begitu cepat Rasulullah SAW berbuka dan tidak menunggu lama-lama lagi untuk segera berbuka. Maka jika sudah tiba waktu berbuka, segera berbuka. Kapan berbuka? Waktu berbuka, sepakat bahwasanya waktu berbuka adalah ketika terbenam matahari. Ketika bulatan matahari sudah tenggelam seluruhnya. Ada beberapa catatan yang harus saya sampaikan di sini berkaitan dengan waktu berbuka, itu matahari sudah tenggelam seluruhnya. Di antaranya yang harus diperhatikan bahwasanya harus dalam kondisi yakin ya. Harus yakin bahwa matahari sudah tenggelam. Atau ghalabatuz dzan, yaitu persangkaan kuat. Kalau masih ragu-ragu, maka hendaknya jangan kita bisa yakin dengan melihat jam, kita sudah punya jadwal ya, atau kita melihat matahari depan kita tenggelam. Adapun kalau kita masih ragu, maka hendaknya kita tidak berbuka, karena kita punya kaidah al-yakin la yazulu bisyak, bahwasanya keyakinan tidak dihilangkan dengan keraguan. Dan kita sekarang hukum asalnya kita masih siang. Ya, hukum asal kita masih siang, perhatikan. Hukum asal siang, masih siang. Ya, maka tidak berbuka kecuali yakin atau persangkaan kuat sudah malam ya. Sudah malam. Ini berkaitan dengan waktu berbuka ya. Tapi kalau dia sudah misalnya seperti pernah terjadi di zaman sahabat, mereka sudah merasa itu sudah terbenam, karena waktu itu mendung. Akhirnya mereka berbuka. Ternyata setelah mereka berbuka, awan pergi dari tempatnya, ternyata matahari masih ada. Tapi Rasulullah SAW tidak menyuruh mereka untuk mengqadha ya, karena mereka mengamalkan ghalabatuz dzan. Maksud saya, seorang tidak menggampangkan ya. Seorang tidak menggampangkan. Dia berusaha berusaha untuk yakin sudah berbuka, sudah terbenam matahari atau tidak ya. Saya pernah bersafar sama sebagian kawan-kawan di mahasiswa di Madinah ketika ingin umrah di bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan, kemudian kita tiba di tengah di satu tempat. Waktu itu belum azan. Teman saya bilang, sudah gelap ini. Saya bilang belum azan ya. Ya matahari tidak kelihatan, itu banyak gunung, matahari tidak kelihatan ya. Akhirnya dia makan di luar. Belum azan, tidak, karena saya jadwal belum, saya bilang jadwal belum. Setelah itu baru kemudian kemudian azan dikumandangkan. Tapi dia mungkin meyakini apa yang dia lakukan. Setelah itu kami sampai di Mekah umrah. Hari berikutnya kita nunggu buka berpuasa di lantai 3 kalau nggak salah di Masjidil Haram. Waktu itu matahari sudah nggak kelihatan karena tutup dengan hotel. Saya bilang, kamu nggak buka, matahari sudah nggak kelihatan. Kata dia bilang belum azan di masjid. Matahari sudah nggak kelihatan. Masalah matahari nggak kelihatan terkadang bukan di ufuk, tapi terkadang tertutup oleh gunung, tertutup oleh hotel, tertutup oleh pohon. Jadi maksud saya, seorang tidak menggampangkan untuk segera berbuka. Karena dulu ada fenomena, mudah-mudahan sekarang sudah nggak. Dulu ada fenomena semangat untuk menyelisih masyarakat. Masyarakat misalnya berbuka jam 6.30, dia pingin semangat 5 menit sebelumnya, ya. Sehingga berusaha naik lantai 3, matahari nggak kelihatan, buka di luar. Kita bilang enggak. Kita punya kaidah al-asl baqa'u makana ala makan. Asalnya kita masih pada siang dan kita tidak berpindah pada hukum selanjutnya kecuali ada keyakinan kita sudah malam. Ini yang pertama. Kemudian perkara yang kedua, jadi
waktu berbuka disesuaikan dengan lokasi orang yang berpuasa. Disesuaikan dengan lokasi orang yang berpuasa, ya. Sebagai catatan misalnya, jika dia di pesawat atau di atas, maka jadwal berbuka lebih lambat, ya, lebih lambat, ya, karena bumi itu bulat, sehingga kalau semakin seorang di atas, matahari yang sudah tenggelam bisa semakin kelihatan. Gampangannya sederhana demikian, ya. Misalnya ini bumi, matahari sudah tenggelam, kalau orang di atasnya semakin kelihatan mataharinya. Dan ini kenyataan bahwasanya semakin di atas, matahari masih semakin kelihatan, ya. Makanya dikatakan kalau seorang sedang berada di Burj Khalifa yang ada di Dubai, ya, maka yang di atas belum berbuka, yang di bawah sudah berbuka. Kenapa? Yang di bawah melihat matahari sudah tenggelam, tapi yang di atas dia masih melihat matahari. Dan ini sering saya sampaikan, saya pernah mengalami pengalaman pribadi ketika naik pesawat, kemudian mau turun mendarat di Jakarta, maka pilot menyampaikan bahwasanya sekarang sudah waktu berbuka untuk Jakarta dan sekitarnya, ketika orang-orang sudah berbuka, saya buka jendela, matahari masih kelihatan. Rupanya pilot berbicara tentang waktu berbuka di darat, bukan di atas. Maka waktu berbuka disesuaikan dengan lokasi orang yang berpuasa. Bisa jadi di atas dia nunggu sebentar, Sebaliknya, jika di darat dia sudah berbuka, sudah terbenam matahari, lantas pesawat terbang, matahari kelihatan lagi, maka tidak perlu dia puasa lagi. Kenapa? Karena ketika dia berbuka, posisi dia memang sudah berbuka. Ketika dia berbuka, matahari sudah tenggelam di posisi saat dia berbuka. Meskipun kemudian pesawat terbang sampai di atas ternyata kelihatan matahari, tidak perlu dia puasa lagi dan tidak perlu dia mengqadha, karena dia sudah buka sesuai dengan aturan. Ya. Demikian juga yang perlu diperhatikan ketika seseorang bersafar dari timur ke barat, ya, atau dari barat ke timur. Kalau dari timur ke barat, waktu berbuka semakin lambat, ya. Kalau dari barat ke timur, waktu buka semakin cepat. Yang sering kita lihat, misalnya kita berangkat dari timur ke barat, contohnya dari Indonesia ke Saudi. Indonesia sebelah timur, kemudian berangkat ke arah Saudi. Kenyataannya perbedaan waktu antara Indonesia dengan Saudi adalah 4 jam. Saya pernah bersafar, waktu itu Indonesia kira-kira buka puasa jam 6. Sementara di Saudi buka puasa kira-kira jam 7 karena musim panas. Jam 7 waktu Saudi. Sementara perbedaan waktu 4 jam. Sehingga saya harus nambah 4 jam plus 1 karena berbukanya jam 7. Jadi saya harus nambah 5 jam. Karena sebagian orang ketika di pesawat mereka berbuka ikut waktu Indonesia. Ini sudah jam 6 waktu Indonesia mereka buka, padahal waktu Saudi masih belum, ya. Waktu dia di atas pesawat masih belum, ya. Masih belum, matahari belum tenggelam. Oleh karenanya seorang mengikuti waktu matahari terbenam di mana posisi dia, ya. Ketika matahari belum terbenam di posisi dia, maka dia tidak boleh berbuka. Ada yang mengatakan, Ustaz, kalau begitu menderita dong, kita harus nambah 5 waktu, bagaimana yang punya sakit? Ya sudah, berbuka saja, Anda akan bersafar. Kalau Anda bersafar silakan berbuka, nanti diqadha. Rugi dong, enggak ada ruginya. Allah sudah tahu Anda berusaha berpuasa, insya Allah ada pahalanya. Tapi Anda punya kewajiban untuk mengqadha puasa. Kalau mampu kuat ya silakan. Orang musafir ada pilihan, boleh berbuka silakan, enggak juga enggak apa-apa, terserah, ya. Jadi kalau kita
berangkat dari timur ke barat maka semakin lambat berbuka. Sebaliknya kalau kita berangkat dari barat ke timur semakin cepat berbuka. Kita misalnya di Jakarta pagi-pagi terus siang kita berangkat menuju Papua, wah cepat berbuka. Karena kita ditambah jam 2 jam maka kita segera berbuka. Jadi kondisi seorang berbuka sesuai dengan lokasi orang yang berpuasa, ya, bukan kepada lokasi sebelumnya, ya, tetapi lokasi dia sedang di mana. Kalau matahari tenggelam maka silakan dia berbuka. Baik, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian yang berikutnya, sunnahnya berbuka. Di antaranya adalah berdoa, ya. Berdoa sebelum berbuka. Berdoa sebelum berbuka, ada dua doa yang masyhur di masyarakat, ya, dua doa. Yang pertama, dhahaba adh-dhama'u, ya, wabtalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Kemudian juga Allahumma laka sumtu wa bika aftartu, ya. Wa bika aftartu. Ini dua hadis diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, ya. Sebagian ulama menghasankan hadis dhahaba adh-dhama'u dan sebagian mendhaifkannya, ya. Sebagian ulama mendhaifkannya. Adapun hadis Allahumma laka sumtu maka hadisnya dhaif. Namun para ulama mengatakan meskipun kalau kita mau yang dhahaba adh-dhama'u, oke, dan itu maknanya bagus dan itu dihasankan oleh sebagian ulama seperti Syekh Albani, dihasankan oleh Ibnu Hajar, namun sebagian ulama mendhaifkannya. Dhahaba adh-dhama'u artinya telah pergi, telah hilang rasa dahaga. Dhahaba adh-dhama'u wabtalatil uruq, kemudian kerongkongan sudah basah. Wa thabatal ajru artinya apa? Keletihan sudah hilang tapi pahala abadi tetap akan dirasakan, didapatkan di akhirat, ya. Jadi keletihan sudah letih, keletihan sudah hilang, kemudian kerongkongan sudah basah, ya, kemudian pahala sudah menetap, ya. Ada yang mengatakan doa ini dibaca setelah kita berbuka karena ada kalimat wabtallatil uruqu, bahwasanya kerongkongan sudah basah. Ada yang mengatakan tidak mengapa sebelum berbuka, artinya mengabarkan yang akan segera dirasakan, ya. Kalau ada yang baca Allahumma laka sumtu tidak apa-apa, para salaf membolehkan, ya, membolehkan, para ulama mazhab membolehkan. Karena asalnya kita berdoa dengan doa apa saja yang kita sukai. Oleh karenanya Abdullah bin Amr bin As dia meriwayatkan satu hadis bahwasanya lis-shaim inda fitrihi du'aun la yurad. Bahwasanya seorang yang berpuasa ketika berbuka ada doa yang tidak ditolak, ya. Maka kemudian dia berbuka sambil membaca Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li. Dia tidak berdoa, dia berdoa bikin doa sendiri, ya. Dia berdoa dengan doanya di bekal Islam ada, ya. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfira li. Ya Allah, aku memohon dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu untuk Engkau maafkan aku. Menunjukkan bahwasanya berijtihad dan dia bikin doa sendiri. Jadi asalnya kita boleh berdoa dengan doa apapun, ya, dengan doa apapun. Ini dua doa. Kesimpulannya boleh berdoa, ya, dengan dua doa ini atau doa yang lainnya boleh, ya. Kemudian demikian juga berdoa menjelang berbuka. Ini ketika, ya, berdoa ketika. Jangan lupa bilang bismillah, ya. Jangan lupa bilang tentunya bismillah terlebih dahulu. Bismillah, basmalah terlebih dahulu. Terlebih dahulu, ya, sebelum makan jangan lupa bilang bismillah. Berdoa menjelang berbuka, ya. Asalnya, perhatikan asalnya. Seorang yang berpuasa doanya dikabulkan. Doanya dikabulkan kapan saja. Dikabulkan kapan saja. Ya, dalam hadis salah satu da'watin mustajabah, 3 doa yang dikabulkan. Di antaranya
doa us-shaim hatta yuftir. Doa orang berpuasa, doa orang berpuasa hingga berbuka. Menunjukkan bahwasanya kapan seorang berpuasa hendak berdoa dikabulkan. Mau siang jam 12, mau jam 2, mau jam 3 sore. Ya. Tetapi lebih ditekankan lagi ketika menjelang berbuka. Lebih ditekankan lagi ketika menjelang berbuka. Tadi dalam hadis lis-shaim, hadis Abdullah bin Amr bin As, lis-shaim da'watun inda fitrihi da'watun la yurat, ya. Kata Nabi SAW, inda fitrihi, orang yang sedang berpuasa ketika, inda fitri maksudnya ketika berbuka. Inda artinya ketika berbuka. Ketika berbuka, doa yang tidak ditolak. Dan ini dipraktikkan oleh selama saya di Madinah, di Saudi, di Mekah, di Madinah, orang mempraktikkan sebelum mereka berbuka, mereka angkat tangan, mereka berdoa, ya. Kira-kira 10 menit sebelum azan mereka angkat tangan, 5 menit mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanan mereka tinggalkan dulu, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wajar karena disitulah puncak-puncaknya mereka lapar, disitulah puncak-puncaknya mereka haus, disitulah titik terakhir dari ibadah puasa mereka. Artinya puasa hari itu terakhirnya adalah itu, ya. Jadi mereka benar-benar hati ini benar-benar terenyuh, hati ini benar-benar rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di antara mudah terkabulkannya doa ketika seorang dalam kondisi terhina, ya. Ya, makanya atau dalam kondisi sulit, dalam kondisi berat mudah dikabulkan. Makanya orang yang dizalimi doanya mudah dikabulkan. Contohnya orang yang sedang sujud dalam kondisi rendah, doanya juga mudah dikabulkan. Contohnya lagi orang yang musafir dalam kondisi sulit, jauh dari keluarga, semrawut tubuhnya juga mudah dikabulkan. Contohnya orang di padang Arafah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ja'uni syu'than gubran", lihatlah mereka jemaah haji datang kepada dalam kondisi penuh dengan debu, rambut semrawut, ya. Aku ampuni dosa-dosa mereka. Di antaranya ketika seorang di puncak puasa, dia udah nahan lapar, dahaga, ya. Dan itu benar-benar kerasa kalau kita misalnya siang kerja, aktivitas, benar-benar capek, benar-benar haus, saat itulah kita minta kepada Allah, maka sangat mudah dikabulkan. Ini sunnah hendaknya kita hidupkan, ya. Memang kalau di sini jarang, ya. Artinya kalau sudah terhidangkan makanan, sudah fokus ke situ, ya. Sudah, pokoknya ini siapin, aman dulu, kolak aman. Kalau sudah aman, sudah tinggal berdoa. Ya, nggak mungkin ada yang ngambilin, ya. kita kolak ketika berdoa diambilin, ya. Insya Allah enggak sih. Kalau itu kebangetan, ya. Tapi maksudnya kita aman, ada kolak sudah aman, korma sudah aman, tahu isi sudah aman, pisang goreng sudah aman. Udah tinggal berdoa kepada Allah, ya. Tinggal berdoa kepada Allah. Terus berdoa ketika dikumandangkan azan, maka kita kemudian baca Dhahaba dhama'u wabtalatul iruq wa thabatal insyaallah, kita berdoa atau Allahumma laka sumtu bika amantu ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, kemudian kita bismillah kita makan. Jadi jangan lupa berdoa menjelang berbuka. Baik, yang berikutnya yang dimakan sunnahnya adalah rutab. Kalau tidak ada maka korma biasa, kalau tidak ada air. Ya, Rasulullah SAW buka dengan rutobat, dengan beberapa butir rutab, korma yang basah, ya. Fa illam takun rutobat fatamarat. Kalau tidak ada rutab maka Rasulullah SAW dengan korma yang sudah agak kering. Kalau rutab itu yang ya di sini mungkin jarang, yang masih coklat, ya. Mungkin sekarang banyak rutab sukari, alhamdulillah. Dulu sulit banget zaman-zaman 10 tahun lalu mau dapat korma yang biasa saja nggak gampang, apalagi yang rutab. Sekarang dengan mudahnya sarana, berbagai macam sarana, maka dapatkan rutab yang kita rasakan di Madinah sekarang dijual di Jakarta, dijual di Indonesia, masya Allah, ya, dengan mudahnya sudah, sehingga dulu kalau orang bisa buka dengan rutab istimewa, sekarang alhamdulillah keistimewaan ini tersebar kemana-mana, ya. Kalau nggak ada rutab maka korma, kalau nggak ada korma hasawat min ma, maka Rasulullah SAW minum air. Jadi kita rutab terlebih dahulu, rutab kita makan, setelah itu korma, kemudian air, ya.
Apakah rutop di sini disunahkan? Ini pertanyaan. Ya. Apakah disunahkan ganjil? Syekh Utsaimin rahimahullah taala berfatwa bahwasanya tidak disunahkan ganjil. Disunahkan ganjil Rasulullah SAW ketika makan korma menjelang sholat sebelum keluar sholat Idul Fitri, karena disunahkan kita makan agar menunjukkan ini bukan hari puasa lagi. Maka Nabi SAW dalam riwayat disebutkan beliau makan korma dengan jumlah ganjil baru kemudian pergi melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya. Kemudian juga misalnya man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa, barang siapa yang di pagi hari makan korma ajwa dengan 7 butir ya. Itu di antara bilangan ganjil. Tapi apakah ganjil ini kemudian berlaku pada setiap makanan, setiap perkara? Zahirnya tidak. Oleh karenanya meskipun Rasulullah SAW bersabda innallaha yuhibbul witr. Innallaha witrun yuhibbul witr. Sungguhnya Allah Maha ganjil, maksudnya Allah Maha Esa, dan Allah suka dengan bilangan ganjil. Bukan berarti kita disunahkan untuk ganjil dalam segala hal. Ya, artinya ada syarat-syarat Allah yang Allah ciptakan atau Allah buat dengan ganjil. Misalnya jumlah langit 7 ganjil, tawaf 7, kemudian ganjil, salat witir, salat maghrib ganjil. Tapi tidak semuanya disunahkan untuk ganjil. Sama seperti kalau melangkahkan kaki ke masjid, bukan berarti harus langkah kaki kita ganjil, tidak ya. Jadi wallahu alam, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, maka jumlah korma yang kita makan tidak harus ganjil. Yang penting rutop. Kalau nggak ada rutop korma, kalau nggak ada korma air putih. Ustaz, kalau rutop nggak ada, korma nggak ada, air putih nggak ada, sebagian ulama mengatakan ganti yang manis-manis, karena untuk glukosa segera bisa dicerna oleh tubuh sehingga bisa mengembalikan kesegaran. Terus Ustaz, kalau nggak ada kecuali gorengan, ya udah makan gorengan, nggak apa-apa ya. Gorengan istimewa ya. Sampai ada yang bercanda kalau rutop sunnah, tapi kalau gorengan seakan-akan wajib bagi dia. Kalau nggak ada gorengan kayaknya rasanya belum berbuka. Seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW sehingga dia berbuka dengan baik. Saya ingatkan, tinggalkan kebiasaan seorang sebelum berbuka kemudian melakukan hal yang menghabis-habiskan waktu. Entah pergi ke lapangan, lihat orang main layangan, lihat orang balap-balapan motor. Tidak perlu. Sebenarnya kita semua waktu puasa dari awal sampai akhir waktu berharga. Ya, kalau kita ingin ingin berbuka, justru kita baca Quran, memanfaatkan waktu, berdoa kepada Allah, mumpung mau berbuka ya, bukan malah kemudian kita menghabiskan waktu di waktu-waktu yang sangat berharga, waktu spesial, waktu emas. Justru kita ngabisin waktu nonton macam-macam, nonton ini sambil nunggu buka, enggak lah ya. Kita justru baca Quran sambil nunggu buka ya, berdoa sambil nunggu buka, murajaah sambil nunggu buka, atau silaturahmi kepada orang tua sambil nunggu buka. Yang kita lakukan ibadah yang bisa kita lakukan. Ini yang berkaitan dengan sunnahnya berbuka, mudah-mudahan bisa dipahami. Allah alam bisawab. Tolong dihapus. Baik, ikhwan dan akhwat, para jamaah, guru-guru di sekolah Al-Wildan, kemudian juga para wali murid, santri dan santriwati serta para jamaah. Jadi ketika kita berbuka ya, jangan lupa sambil menjawab azan, Jadi kita berbuka tidak perlu menunggu azan selesai. Begitu muadzin mengatakan Allahu Akbar, sudah berbuka. Kalau antum punya jam yang antum yakini adalah jadwal terbenam matahari tepat, maka langsung berbuka, tidak usah nunggu muadzin mengumandangkan azan. Dia bisa jadi terlambat sedikit ya. Yang penting antum yakini, tidak berbuka kecuali dengan yakin. Kalau sudah punya jadwal jam tepat, sudah berbuka aja, enggak ada masalah ya. Dan tidak perlu menunggu azan selesai, apalagi sebagian muadzin azannya panjang, Masya Allah. Begitu dia bilang Allahu Akbar, kita berbuka sambil kita baca doa dan kita ikuti bacaan azannya ya. Allahu Akbar sambil menjawab azan. Baik. Ikhwan akhwat rahmatillah subhanahu wa taala. Tadi sudah kita bahas tentang masalah berbuka. Sekarang kita akan bahas tentang masalah salat tarawih. Salat tarawih ya.
Salat tarawih. Ya. Salat tarawih. Ya. Adapun pertama kita bahas tentang dalilnya. Ya. Makna tarawih. At-tarawih diambil dari tarawih, jamak dari, ya, ini pluralnya, singularnya, mufradnya dari tarwihah atau tarwih. Tarwihah. Tarwih artinya istirahat. Jadi istilah tarawih ini sendiri tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam dalil. Istilah tarawih ini enggak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, enggak ada. Tapi itu istilah yang muncul belakangan. Istilah yang muncul belakangan. Kenapa? Karena dahulu para salaf setiap sholat malam 4 rakaat yang panjang, maka mereka istirahat. Mereka istirahat, ya, karena saking panjangnya. Jadi 2 rakaat, 4 rakaat mereka istirahat. Makanya disebutkan misalnya saya sebutkan banyak riwayat dalam buku bekal salat tentang masalah ini. Disebutkan si fulan dari tabi'in mengimami jamaah khamsa tarwihah atau khamsa tarawih. Salat 5 kali istirahat. Kali 5 kali istirahat berarti 5 kali 4 berarti 20 rakaat. 20 rakaat karena setiap 4 rakaat mereka istirahat. Setiap 4 rakaat mereka istirahat, ya. Sehingga kumpulan istirahat tersebut namanya tarawih. Jadi tarawih adalah kumpulan istirahat tersebut, ya. Ini asal muasal nama, ya. Tarawih artinya kumpulan istirahat tersebut. Ya. Kalau sebagian kita dari awal langsung istirahat terakhir, ya. 1 rakaat 11 istirahat terakhir, atau 20 dulu dengan cepat terakhir baru istirahat. Mereka sholat dengan tenang. Sebagaimana Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Sholli arba'an." Rasulullah sholat 4 rakaat. La tas'alun husnihinna wa tulihinna. Yang kau tanya tentang panjangnya dan indahnya sholat Nabi. Tsumma yusolli arba'an. Kemudian Rasulullah SAW sholat lagi 4 rakaat. Berarti antara 4 rakaat pertama dan kedua ada istirahat. Maka Aisyah menceritakan tentang panjang dan indahnya sholat Nabi SAW. Macam-macam salat malam, ya. Ya. Salat malam ini umum, ya. Umum. Di dalamnya ada namanya qiyamul lail. Qiyamul lail, ya. Ada namanya salatul witir. Qiyamul lail, ya, ada bisa dikerjakan tanpa tidur lebih dahulu, dan dianjurkan, ya, dan atau dikerjakan setelah tidur, setelah bangun dari tidur. Yang sholat malam yang dikerjakan setelah bangun namanya sholat tahajud. Ya. Wa min al-laili fatahajjad bihi. Jadi kemudian jika dikerjakan berjamaah di bulan Ramadan, atau ya sholat malam, ya, umum, ya. Ini semua, ya, salat qiyamul lail witir jika dikerjakan di bulan Ramadan disebut dengan, jika dikerjakan berjamaah di bulan Ramadan maka disebut salat tarawih. Disebut dengan salat tarawih, ya. Disebut dengan salat tarawih.
Adapun dalil salat tarawih, ya. Jadi saya ulangi, salat malam tuh macam-macam. Ada qiyamul lail, salat witir ya. Qiyamul lail 222 salat witir dengan berbagai macam modelnya. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat, bisa 7 rakaat, bisa 11 rakaat, bisa 13 rakaat. Sesuai yang dimudahkan oleh seorang. Dia bisa dikerjakan, bisa dikerjakan secara sendiri, bisa dikerjakan secara berjamaah. Ya. Di luar bulan Ramadan boleh berjamaah sesekali, bukan kebiasaan. Tapi bulan Ramadan silahkan berjamaah. Nah, bisa dikerjakan tanpa tidur terlebih dahulu. Yang lebih afdal jika dikerjakan setelah bangun dari tidur. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Bangun dari tidur disebut dengan salat tahajud ya. Jadi intinya tidak disyaratkan, yang perhatikan sini, tidak disyaratkan salat malam harus tidur dulu, perhatikan. Tidak disyaratkan salat malam harus tidur dulu. Karena banyak orang yang tanya, Ustaz, kalau nggak tidur bagaimana? Tidak disyaratkan harus tidur dulu. Nah, yang kita ingin sampaikan adalah masalah jika dikerjakan berjamaah di bulan Ramadan, maka disebut dengan sholat tarawih. Ya, sholat tarawih. Adapun dari sholat tarawih, artinya Nabi SAW pernah melakukannya selama 3 malam. Ya. Nabi SAW pernah tarawih bersama sahabat 3 malam berturut-turut. Lalu pada malam keempat Nabi tidak tarawih karena khawatir diwajibkan. Nabi SAW pernah suatu malam sholat, kemudian sahabat ikut sholat bersama Nabi. Akhirnya besoknya orang pada ngomong, tadi malam kita sholat malam sama Nabi SAW. Besoknya orang tambah ramai lagi. Jadi bahan buah bibir, orang pada bicara, tadi malam sholat malam. Hari ketiga tambah ramai lagi. Masjid semakin sesak. Saking banyak orang ikut. Hari keempat mereka datang ramai, Nabi tidak keluar. Sampai subuh baru Nabi keluar. Tidak sholat tarawih sama mereka. Maka Nabi jelaskan, saya tahu kalian tadi malam ada, tapi saya takut diwajibkan atas kalian. Jadi sholat tarawih ada, hanya saja Nabi tidak mengerjakannya tiap malam. Dan zahirnya, sebenarnya mengatakan zahirnya Nabi mengerjakannya di akhir tahun Nabi SAW, di Ramadan terakhir Nabi SAW. Zahirnya, kata sebagian ulama, zahirnya ini terjadi di Ramadan terakhir Nabi SAW. Nabi meninggalkannya karena takut diwajibkan. Karena di zaman Nabi masih ada syariat, dan syariat bukan urusan Nabi. Syariat Allah yang berkehendak mewajibkan, mau sunahkan. Rasulullah hanya menjalankan. Rasulullah SAW hanya menjalankan. Maka Rasulullah khawatir kalau dia karena sayang kepada umatnya, khawatir nanti Allah wajibkan. Dia nggak tahu apa yang Allah kehendaki. Maka dia khawatir diwajibkan, maka dia tidak sholat berjamaah terus, tarawih terus menerus, khawatir diwajibkan. Maka setelah Rasulullah SAW meninggal, di zaman Abu Bakar tidak terjadi tarawih. Di zaman Abu Bakar. Kenapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu hanya menjadi khalifah sekitar 2 tahun, dan terjadi banyak kasus ketika itu, banyak orang murtad. Ada orang tidak bayar zakat, ada nabi-nabi palsu muncul di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Musailimah al-Kadzdzab, terjadi peperangan sampai beliau mengirim berapa pasukan, sebagaimana pernah kita jelaskan dalam kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu ya. Perang sana, perang sini, sampai akhirnya Abu Bakar meninggal, dia tidak sempat sholat tarawih. Kemudian di zaman Umar, di awal juga Umar belum menjalankan tarawih ya. Umar orang sholat sendiri-sendiri ya. Ke suatu malam Umar pergi ke Masjid Nabawi. Umar melihat nas yusalluna auza'an, orang sholat ada yang sendiri, ada yang berdua, ada yang bertiga, ada yang rahtun, bertujuh, mungkin bersembilan, berberapa ya, 5 mungkin. Masing-masing sholat. Satu masjid masing-masing sholat dengan sholat sendiri-sendiri. Maka Umar punya ide bagaimana kalau dikumpulkan sebagaimana di zaman Nabi SAW. Disitulah Umar mengatakan, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Dari sisi maksudnya ini baru diadakan lagi. Ya, diadakan lagi meskipun dalilnya sudah ada. Karena sempat terputus di zaman Abu Bakar, dan di awal pemerintahan Umar juga tidak
kerjakan, baru nanti Umar kemudian mengumpulkan manusia di bawah salatnya imamnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, ya. Ini dari salat tarawih. Baik. Jumlah rakaat yang benar salat malam tidak ada batasan jumlah rakaat. Terserah, bebas saja. Namun yang perhatikan, meskipun yang terbaik adalah 11 atau 13 jika dikerjakan panjang. Kerjakan dengan panjang. Ya. Sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Baik. Kemudian boleh lebih daripada 11, boleh kurang dan boleh lebih, dan boleh kurang dan boleh lebih dari 11 rakaat, 11 atau 13. Dalilnya banyak, dalilnya diantaranya, ini sudah saya bahas dalam buku bekal salat, diantaranya ketika ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi dalam hadis Ibnu Umar, dia bertanya dengan a'la sautihi, dia angkat suara, "Ya Rasulullah," di hadapan para sahabat, "Kaifa sholatul lail?" Ya Rasulullah, bagaimana salat malam? Rasulullah mengatakan, "Sholatul lail masna masna." Salat malam 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khashiya ahadukumus subha falyusalli wahidatan tutir lahu ma qad shalla. Jika kalian takut subuh, maka witirlah satu rakaat. Perhatikan jawaban ini. Rasulullah mengatakan salat malam 2 rakaat, 2 rakaat. Saya ajak para pemirsa memikirkan sejenak, Rasulullah salat malamnya di rumah. Sehingga yang tahu bilangannya Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW salat di rumah, cara salatnya tentu orang Arab Badui tidak tahu bagaimana jumlah rakaat Nabi. Makanya jangankan jumlah rakaat, cara salat pun dia tidak tahu. Kalau cara salat dia tidak tahu, apalagi jumlah rakaatnya. Ini Arab Badui loh, bukan tinggal di kota Madinah, datang dari jauh tanya sama Nabi. Sementara salat malam berkaitan dengan kegiatan Nabi di dalam rumah. Makanya yang riwayatkan adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, datang orang Arab Badui ini, datang kepada Nabi, tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana salat malam?" Seandainya jumlah rakaat terbatas, Nabi akan mengatakan, "Salatlah 2 rakaat maksimal 11." Harusnya demikian. Ini orang Arab Badui akan balik pulang ke kampungnya. Sama kalau misalnya orang Arab Badui tanya, saya Ustadz misalnya, orang baru masuk Islam, "Ustadz, salat Isya bagaimana caranya?" Saya akan bilang 4 rakaat. Ya, caranya begini-begini, 4 rakaat. Saya akan jelaskan 4 rakaat. Ya, karena orang baru masuk Islam. Kalau kita bilang, caranya berdiri baca Al-Fatihah, tidak jelaskan berapa rakaatnya, nanti dia bisa salat Isya 5 rakaat, 6 rakaat, bisa 1 rakaat. Ya. Maka kata para ulama, kondisi orang Arab Badui ini tidak mengetahui tentang jumlah rakaat lebih utama daripada ketidaktahuannya tentang bagaimana cara salatnya. Ketika Nabi tidak menjelaskan tentang berapa jumlah rakaat, menunjukkan tanpa batas. Makanya Rasulullah SAW mengatakan salatul lail masna masna. Salat malam 2 rakaat, 2 rakaat, terus sampai subuh. Makanya ini adalah ijma'. Ini ijma' ulama. Ijma' ulama. Disampaikan oleh banyak ulama, di antaranya Ibnu Abdul Bar, di antaranya Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ijma' ulama bahwasanya boleh lebih daripada 11 rakaat. Itu dalil pertama. Rasulullah mengatakan salat malam 2 rakaat, 2 rakaat. Itu dipahami oleh 4 mazhab bahwasanya boleh lebih daripada 11 rakaat. Kemudian bagaimana hadis Aisyah 11 rakaat atau 13 rakaat? Dia bilang kita memahami hadis tersebut dengan pemahaman salaf. Para salaf tidak memahami itu batasan. Para salaf tidak memahami bahwasanya 11 rakaat tidak boleh lebih. Para salaf tidak memahami demikian. Oleh karena ijma' bahwasanya boleh lebih dari 11 rakaat. Tidak ada yang menyelisihi, ya. Kemudian juga dalil seperti Rasulullah mengatakan kepada seorang sahabat, "Tsumma sholli ma badalaka." Di malam hari silakan salat yang kau suka. Berapa terserah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam suatu hadis Rasulullah ketika salat tarawih, Rasulullah SAW selesai. Kemungkinan 11 rakaat, para sahabat masih minta tambah. "Ya Rasulullah, ya sudah lewat tengah malam. Masih ada tengah malam lagi."
Rasulullah salatnya cepat selesai. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi." Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita lanjutin lagi? Masih ada setengah malam. Ketika para sahabat minta tambahan, mereka tahu, mereka berarti memahami bahwasanya angka 11 itu bukan batasan. Nggak mungkin kemudian Rasulullah salat Isya 4 rakaat, kemudian sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau tambah lagi 4 rakaat?" Nggak mungkin, karena mereka tahu salat Isya batasannya 4 rakaat. Ketika Rasulullah SAW salat tarawih bersama mereka dan sudah selesai, ternyata mereka masih minta tambahan, menunjukkan mereka memahami bahwasanya 11 bukan batasan. Ini yang ingin saya sampaikan. Kemudian juga di antara dalilnya tentang hadis Talq bin Ali radhiyallahu anhu, dia salat dalam Sunan Abi Daud dengan sanad yang sahih, dia salat bersama anaknya di kampung anaknya sampai witir selesai. Suman hadara ila qaumihi, kemudian setelah dia jadi imam salat sampai selesai sama anaknya, dia pulang ke kampungnya, ternyata di sana salat lagi. Dia jadi imam lagi. Tentunya mungkin di anaknya mungkin 11 rakaat, dia tambah lagi. Tapi ketika witir dia enggak mau witir. Kenapa? Karena dia sudah witir. Intinya dia salat dengan yang panjang. Kemudian amalan salaf, ya. Bahwasanya para salaf mengamalkan demikian. Makanya dahulu penduduk kota Madinah 20 rakaat atau lebih. Kemudian hadis tentang Ubay bin Ka'ab mengimami jamaah di zaman Umar, yang benar adalah 20 rakaat, bukan 11 rakaat. Seluruh riwayat datang dalam jumlah 20 rakaat. Ada satu riwayat dalam 11 rakaat, dan ini dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar adalah riwayat yang syadz. Bukan dia yang sahih, justru ini yang salah. Yang benar, Ubay bin Ka'ab mengimami jamaah dengan 20 rakaat. Ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, mengatakan waqad sabata, telah sahih bahwasanya Ubay bin Ka'ab mengimami kaum muslimin di zaman Umar 20 rakaat. Dan itu yang diamalkan sekarang di kota Madinah. Demikian juga Ibnu Abdul Bar mengatakan yang benar Ubay bin Ka'ab mengimami 20. Adapun riwayat yang 11 itu riwayat yang syadz, salah. Salah, ini riwayat yang salah karena dalam jalur-jalur yang lain semuanya mengatakan 20. Ini masalah khilaf tentang masalah hadis. Intinya saya ingin menyampaikan bahwa inilah pendapat mayoritas ulama. Baik. Demikian juga saya ulangi praktek para salaf. Kalau kita baca misalnya buku Al-Musannaf li Ibnu Abi Syaibah, ya, atau Musannaf Abdul Razzaq, yang sebutkan bagaimana para salaf, para tabi'in, mereka mengimami salat dengan 40 rakaat, dengan 30 rakaat, dengan 20 rakaat, banyak sekali riwayatnya. Banyak sekali riwayatnya menunjukkan bahwasanya ini amalan para salaf. Dulu kenapa penduduk Madinah salat 36 sampai 40? Mereka ingin menyaingi penduduk kota Mekah. Kabar sampai kepada mereka bahwasanya penduduk kota Mekah mereka sholat 20 rakaat, tapi kalau mereka sudah sholat 4 rakaat, mereka tawaf. Kemudian mereka sholat lagi 4 rakaat. Setelah itu mereka tawaf lagi. Kemudian sholat lagi 4 rakaat. Nah, mereka kalau 20 rakaat saja, mereka kalah dari sisi tawafnya. Maka mereka ingin menyaingi penduduk kota Mekah dengan menambah rakaat. Jadi mereka sholat 40 rakaat. Bagaimana tasabuk, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, kalau mereka 20, mereka kalah dengan penduduk Mekah 20 juga. Bedanya penduduk Mekah ada tawafnya. Supaya tidak kalah dengan penduduk Mekah, mereka tambah waktu sholatnya menjadi 36 sampai 40 rakaat. Jadi tidak jadi masalah. Intinya ikhwan, yang jadi patokan adalah lama sholat. Yang jadi patokan adalah durasi sholat. Sholat tarawihnya, durasi sholat malamnya. Ini yang jadi patokannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Muzammil, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila." Kata Allah, qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alaihi. Kata Allah, wahai orang yang berselimut, bangunlah kau salat malam seluruh malam kecuali penggal malam. Artinya hampir mayoritas malam kau salat. Kalau enggak, nisfahu atau setengah malam kau salat. Kalau ternyata malam itu ada 8 jam, 4 jam lah kau salat. Aw yanqus minhu qalila, atau kurangi, taruhlah 3 jam. Aw zid ali, atau kau tambah jadi 5 jam. Jadi yang jadi patokan ketika Allah menyuruh Nabi untuk salat malam adalah Allah bicara tentang waktu, Allah tidak berbicara tentang jumlah rakaat. Demikian juga ketika Nabi berkata dalam satu hadis, kata Nabi SAW, wa ahabbu salati ilallah salatu Daud kana
yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Perhatikan kata Nabi SAW, solat yang paling dicintai oleh Allah solatnya Daud alaihissalam. Nabi Daud tidur setengah malam, lalu solat sepertiga malam, lalu tidur lagi seperempat malam. Perhatikan, di sini yang jadi patokan adalah waktu, bukan jumlah rakaat. Dari sini para ulama khilaf di antara ulama mazhab, mana yang lebih afdal? Maka dari sinilah yang jadi patokan adalah durasinya. Maka setelah itu khilaf. Mana yang lebih afdal? Memperbanyak rakaat atau memperpanjang sholat, memperpanjang berdiri bacaan maksudnya, berdiri bacaan sholat. Ya, ini khilaf di kalangan para ulama madhab ya. Setelah mereka sepakat bahwasanya durasi yang banyak itulah yang terbaik ya. Cuma bagaimana cara meraih durasi ini? Apakah dengan memperbanyak jumlah rakaat ataukah dengan memperpanjang berdiri sholat dengan bacaan yang panjang? Maka ijtihad di antara mereka. Ada yang mengatakan yang terbaik adalah memperbanyak rakaat. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan kepada orang yang ingin menemani Nabi di surga, kata Nabi, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Kalau kau ingin menemani aku di surga, bantulah aku dengan kau caranya perbanyak sujud. Perbanyak sujud berarti perbanyak rakaat. Kemudian juga kata Nabi SAW, lasta innaka lan tasjud sajdatan lillah illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta anka bi khati'ah. Tidaklah kau sujud karena Allah kecuali Allah angkat derajatmu dan Allah akan hilangkan dosa-dosa. Dan sujud adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebenarnya mengatakan caranya dengan berbanyak sujud. Caranya berbanyak sujud, maka mereka perbanyak rakaat. Yang penting durasinya dapat. Entah 2 jam, entah 1 jam. Yang ulama lain mengatakan yang terbaik adalah dengan berpanjang berdiri. Itu praktek Nabi SAW. Nabi SAW sholat dengan 1 rakaat baca Al-Baqarah, kemudian baca An-Nisa, kemudian Al-Imran, 1 rakaat. Nabi SAW mengatakan afdhulus sholat tulul kunut, sholat yang paling banyak, yang paling panjang berdirinya ya. Sehingga khilaf ya. Intinya dua-dua pendapat ini kuat dan Allah menamakan tentang berdiri ataupun sujud dengan kunut. Kata Allah dalam surat Az-Zumar, amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Ataukah orang yang kunut di malam hari, itu tegak taat beribadah kepada Allah, sajidan wa qa'iman, sujud dan berdiri. Dua-duanya punya kemuliaan tersendiri. Oleh karenanya yang penting sepakat dengan jamaah bagaimana permudah mereka mau perpanjang rakaatnya, memperpanjang berdirinya atau memperbanyak rakaatnya, terserah. Kalau di Madinah 10 hari terakhir dipraktekkan dua-duanya. Untuk yang ronde pertama, yang 20 rakaat awal, maka rakaatnya pendek tapi banyak ya. Satu rakaat cuma 1 halaman Quran Madinah. 1 rakaat, 20 rakaat. Ronde kedua itu dari ibadah Isya sampai sekitar jam 11. Ronde kedua jam 1 sampai jam 3 seperempat, 2/4 jam. Sebaliknya, rakaatnya sedikit, 13 rakaat, tapi berdirinya panjang. Ya, ini contoh 2 praktek di sore, di malam, di ibadah Isya, karena mengingat banyak orang yang mudah untuk sholat di awal malam di Isya, orang tua dan segalanya. Ketika jam 1 maka dipraktekkan yang kedua memperpanjang berdiri. Terserah mana yang mau dilakukan, dua-duanya boleh saja. Kemudian berikutnya adalah berdasarkan pembahasan ini, bagaimana jika ingin sholat lagi setelah witir, boleh atau tidak? Ya, jawabannya boleh. Dalam hadis Rasulullah SAW pernah sholat, setelah sholat 9 rakaat, Rasulullah SAW sholat 2 rakaat. Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW
pernah sholat genap setelah ganjil. Meskipun ini bukan kebiasaan Nabi. Kebiasaan Nabi adalah mengakhirkan witir. Kata Rasulullah SAW, ij'alu akhira sholatikum bilaili witra. Jadikanlah witirlah adalah sholat yang terakhir kalian. Nah, yang jadi permasalahan kalau kita sholat di masjid, imamnya di kampung-kampung misalnya 11 rakaat, 20 rakaat, dan cepat, dan kita masih ingin nambah lagi sholat di rumah. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, yang wallahu alam bisawab, yang disebut oleh para ulama, di antaranya Tirmidzi dan yang lainnya, mungkin dua yang terbaik. Pertama, cara yang saya rekomendasikan, artinya ini dilakukan oleh sebagian salaf, kalau kita sholat bersama imam di masjid, sampai dia witir, kita ikut witir sama dia. Karena Rasulullah SAW bersabda, man shalla mal imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat sama imam sampai selesai, dicatat baginya sholat semalam suntuk. Maka ketika dia witir, kita ikut witir. Setelah witir selesai, maka kalau kita ingin sholat malam, tinggal sholat saja, tapi enggak usah witir lagi. 2 rakaat, terserah berapa, enggak usah witir lagi. Dan ini yang tadi dipraktikkan oleh Talq bin Ali. Hadis Sunan Abi Daud yang kita sebutkan, dia sholat sama kampung anaknya, jadi imam sampai witir selesai, kemudian dia pulang ke kampungnya sendiri, ternyata makmumnya lagi nunggu, dia sholat lagi tapi tanpa witir. Dan Rasulullah SAW tadi sudah sebutkan, Rasulullah pernah sholat witir kemudian genap. Kemudian witir kemudian genap. Maka ini tidak jadi masalah dan ada dalilnya dari Nabi SAW dan juga dari pengamalan sebagian salaf. Kemudian sebagian ulama salaf juga berpendapat, ini cara yang kedua. Cara yang kedua, bahwasanya ketika kita sholat bersama imam, kemudian imam witir, kita tidak niat witir, kita masih niat sholat malam. Kita berbeda niat. Dia niatnya witir, kita masih niat sholat qiyamul lail. Ketika dia witir rakaat ganjil, dia salam, kita bangun lagi. Kita bangun lagi, kita tambah 1 rakaat sehingga genap. Sehingga kita genap. Kita tidak niat witir, kita niat sholat genap di belakang dia. Setelah itu kita mau tambah, terserah, kita akhirkan witir. Ini dua pendapat yang oke, yang menurut saya masing-masing punya dalil, terserah mana yang mau kita lakukan. Wallahu alam bisa. Meskipun saya condong dengan cara pertama, yaitu witir-witir aja, nanti sholat tambah witir. Mau berdoa, tinggal berdoa ya. Tinggal berdoa. Wallahu alam bisawab ya. Masih ada waktu? Sudah habis. Sudah setengah 11. Baik, gimana panitia? Kita buka tanya jawab atau ada yang perlu dibahas lagi? Hah? Gimana? Tanya jawab? Insyaallah. Oke, khawatir kelamaan ya. Tapi demikian saja mungkin materi sementara yang saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakallahu khairan atas penjelasannya, dan kita masuk ke dalam sesi diskusi. Mudah-mudahan Ustaz berkenan kita buka ya, silakan. dalam 3 sesi ya. Ya, boleh. Kita satu sesi 2 penanya, baik ikhwan maupun akhwat. Tadi kita coba mengatur di Q&A, Ustaz. Barangkali berminat untuk yang ikhwan, kita bisa interaktif langsung. Tapi kalau untuk yang akhwat, nanti kita akan bacakan. Ya, silakan. Itu mungkin Ustaz ya? Ya, boleh. Halo, Rizky, bisa memandu acara pada diskusi ini? Yang ikhwan atau akhwat dulu nih, Ustaz? Bebas. Nah, mungkin yang ikhwan dulu ya. Ya, silakan. Yang ikhwan boleh raise hand dulu bagi yang ingin bertanya. Silakan, monggo. Sambil menunggu yang ikhwan, Ustaz, barangkali sudah ada kabar terbaru tentang Ramadan, Ustaz. Apa itu? Kapan? Yang jelas Ramadan insya Allah jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Entah hari apa. Tapi saya baca di berita bahwasanya Ormas Muhammadiyah menyatakan secara hisab bahwasanya hilal akan terlihat di atas ufuk. Kalau saya nggak salah baca tadi adalah 3 derajat lebih. 3 derajat lebih. Seharusnya kalau 3 derajat lebih mudah untuk terlihat. Berarti hilal akan sebelum terbenam hilal tersebut, maksudnya hilal di atas cakrawala setelah matahari terbenam ada 3 derajat. 3 derajat berarti dia punya waktu untuk dilihat sekitar 12 menit, belum 12 menit lebih. Jadi selama 12 menit kemungkinan besar untuk terlihat. Lain halnya kalau hilal dilihat akan secara hisab di atas cakrawala 2 derajat ke bawah, ini sulit dilihat. Tapi kalau 3 derajat ke atas mudah terlihat. Jadi mudah-mudahan tidak ada perselisihan pada tahun ini, kita bisa puasa bareng-bareng ya. Kalau berdasarkan hisab tersebut mudah-mudahan bisa terlihat. Wallahu a'lam bishawab.
Tapi tadi jangan khawatir, insya Allah kita sepakat Ramadan satu Ramadan dan Syawal insya Allah Lebaran satu Syawal insya Allah. Betul, Ustaz. Semangat. Ya. Silakan Ustaz. Nah Ustaz, ini nampaknya sudah ada yang angkat tangan nih Ustaz, Silakan. atas nama Pak Muhammad ya. Enggak. Muhammad Aprilio, tafadhol. Silakan. Pak Assalamualaikum, Muhammad Abi. Aprilio. Apa unmute? Silakan. Apa masih mute mungkin? Pak Muhammad Aprilio, boleh dinyalakan kamera dan juga mic-nya. Mungkin sambil menunggu beliau bisa ke yang aqua Aqua dulu aja ya. Boleh, silakan. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan dari Umahat. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya bagaimana kalau kita pas berada di negara dekat kutub utara, dimana kalau Ramadan pas musim panas waktunya bisa sampai 20 sampai 22 jam. Berarti kita puasa selama 20 sampai 20 jam. Dan kalau Ramadan pas musim dingin, matahari hanya sekitar 2 jam. Berarti kita hanya puasa selama 2 jam. Jazakallahu khair Ustaz. Ya, jadi jika seorang berada di suatu daerah yang masih ada terbit dan terbenam matahari, ada daerah yang tidak terbit dan tidak terbenam. Matahari terus bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, itu ada fikihnya tersendiri. Adapun jika seorang berada di suatu daerah yang ada matahari terbit dan terbenam, maka itu waktu puasanya. Jika qadarullah ternyata tadi disebutkan matahari terbit dan terbenam cuma 2 jam, ya kita puasa cuma 2 jam. Ya, jangan kita sengaja bersafar ke sana untuk biar puasa 2 jam, mumpung 2 jam kita ke sana. Tapi kalau kebetulan kita ada keperluan atau memang tinggal di sana, mendapati ternyata puasa 2 jam, ya sudah 2 jam. Tetapi ternyata berjalan dengan waktu, tahun berikut mungkin semakin tambah, akhirnya ada suatu waktu di mana puasanya sampai 22 jam, apa yang kita lakukan? Maka yang mampu berpuasa, mampu berpuasa maka dia harus berpuasa meskipun 22 jam. Meskipun 23 jam, meskipun 23 jam 30 menit. Kalau dia selama ada matahari terbit dan terbenam, itulah siang yang dia wajib untuk berpuasa. Jika dia mampu. Jika dia tidak mampu, maka tidak wajib dia berpuasa. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian melemparkan diri kalian dalam kebinasaan, maka tidak wajib. Terus bagaimana? Ya, dia tidak wajib berpuasa karena puasa bukan untuk membinasakan seseorang. Kalau dia tidak mampu, maka dia nanti qadha di bulan-bulan yang lain yang di mana waktu siang lebih sedikit daripada waktu tersebut. Tidak wajib kemudian dia harus bersafar ke Indonesia supaya bisa siangnya cuma 13 jam, 14 jam, tidak. Jadi kalau tinggal di sana, ya sudah di sana. Kalau dia mampu berpuasa 22 jam harus dia lakukan. Kalau tidak mampu, maka dia tunggu di waktu lain yang mungkin dia mampu untuk bisa mengqadhanya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz. Kemudian kita sekarang ke ikhwan ya, dengan nama Hanif Al-Faid. Tafadhol untuk membuka kamera dan juga ke mic-nya. Khawatirnya dia nggak bisa unmute. Coba di panitia meminta untuk unmute, bisa nggak? Sudah. Bisa. Alhamdulillah sudah diberikan Ustaz. Unmute. Diberikan akses. Oke, silakan. Kalau gitu kita ke yang lain, ke Pak Danis Kalidar. Pak Danis. Sudah dilihat ya? Itu yang ngomong piala di belakang, piala apa aja semua itu? Ustaz Agus. Masya Allah. Piala antum apa piala murid-murid? Piala dari gimana Ustaz? Itu piala antum apa piala murid-murid? Oh, piala murid-murid Ustaz. Oh, Masya Allah, berprestasi ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Lomba apa? Lomba tarik tambang, bukan? Ustaz. Kita di tahfiz Ustaz. Tapi tahu Masya Allah, Allah barik. Itu ada yang tanya itu, Mas Danis, ayo, Dek Danis, silakan. Iya, alhamdulillah, silakan. Ya Pak Danis, sudah. Silakan Pak. Oh, Masya Allah. Siswa nih kayaknya. Siswa, suaranya kurang besar itu, coba, nggak kedengaran.
Dek Dani silakan. Kalau kita lagi puasa terus minum ludah itu batal gak Ustaz? Kalau ludahnya masih di dalam, masih biasa, tidak ada masalah. Tapi kalau ludahnya udah keluar dimasukin lagi, ya itu batal. Kalau ludahnya masih di dalam, nggak ada masalah. Jadi kalau mau telan ludah, telan aja, nggak ada masalah. Dia masih dalam. Lain hanya kalau kita sudah keluarin di sini, ya, atau sebagian ulama mengatakan sudah lebih daripada di ujung sini, kemudian kita hendaknya buang. Tapi kalau masih di dalam, telan aja, nggak ada masalah. Ya. Oh, syukran Ustaz. Iya, iya. Sama. Masya Allah, Masya Allah. Pikir tadi orang tua. Masya Allah, ternyata siswa. Barakallahu fiik, Masya Allah. Baik, silakan masuk ke sesi kedua. Nah, kita ke sesi kedua. Kita kembali ke Ummahat dulu ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul. Ya. Ustaz, andaikan besok Ramadan atau 1 Ramadan, apakah hari ini masih boleh puasa untuk membayar hutang? Karena kemarin itu sakit dan ada halangan. Kalau untuk bayar hutang kapan saja dibayar selama bulan Sya'ban. Sebenarnya masih loading, Ustaz. Masih loading ya. Ibu-ibu aja, ibu-ibu. Baik, atau bisa diinikan ke ibu-ibu, disubsidi. Ya, Dari boleh. dimensi malu-malu ternyata situ Bapak. Iya, iya. Ya, Adik-adik mungkin bangun ya, bapak. sambil menunggu kita ke yang ini dulu yang sudah masuk di Q&A, Ustaz ya. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz, Afwan ingin bertanya, jika keluarnya darah itu bukan haid, apakah ia wajib berpuasa? Kalau darah tersebut bukan darah haid, maka tetap wajib berpuasa. Ya. Yang membatalkan atau tidak boleh berpuasa adalah darah haid dan darah nifas. Darah haid dan darah nifas. Adapun selain itu maka tetap wajib berpuasa damul fasid, darah yang rusak atau darah penyakit. Ya, contohnya seperti istihadah, maka tetap wajib berpuasa kecuali pas jadwal haidnya. Jadi yang tidak boleh berpuasa wanita haid dan wanita nifas. Selain itu darah keluar tetap wajib berpuasa. Kecuali kalau dia sakit dia boleh berbuka tentunya. Boleh tidak puasa. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jazakallahu khair, Ustaz. Gimana yang Bapak tadi udah bisa nyambung? Belum, nampaknya tidak apa-apa. Belum. Disubsidi dari Kita lanjut aja. Kayaknya ibu-ibu lebih banyak pertanyaannya, Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum, Afwan Ustaz, Ana mau tanya, bagaimana hukum pas lebaran bagi angpau? Apakah itu termasuk bid'ah? Syukran jazakallahu. Angpau itu apa maksudnya? Saya nggak paham. Bagi uang. Kayak Iya, betul, betul. Oh, kalau bagi uang nggak apa-apa. Bagi uang, bagi sembako itu kegembiraan. Kegembiraan orang bebas. Ya, kalau bagi uang bebas ya. Saya nggak tahu. Kalau angpau maksudnya duit, bagi kita punya ATM kemudian kita bagi-bagi cet-cet, wah, terserah bagus. Atau kita bagi anak-anak, itu kegembiraan. Hari-hari raya adalah hari kegembiraan. Nah, masing-masing punya mengekspresikan kegembiraan berbeda-beda. Selama itu perkara yang halal, perkara yang mubah, memasukkan kebahagiaan pada masyarakat, maka itu dianjurkan. Makanya di zaman Nabi SAW ketika itu orang-orang Habasyah bermain perang-perangan di Masjid Nabawi, ya. Itu salah satu bentuk mereka mengekspresikan kegembiraan mereka. Maka kita asalnya silahkan bersenang-senang. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya qadima Nabi SAW, Rasulullah al-Madinah, Rasulullah datang kota Madinah, walahum yaumani yal'abuna fihima. Dan penduduk Madinah punya 2 hari mereka hari raya. Mereka bermain-main, yal'abuna, mereka bermain-main pada hari tersebut. Maka Nabi mengatakan, sungguhnya Allah telah menggantikan 2 ini dengan 2 yang lebih baik, Idul Fitri, Idul Adha. Sebagian ulama kalau tidak salah saya ingat saya Su'an'ani rahimahullah ketika mengomentari ini berarti 2 hari tersebut boleh bermain-main. Karena hukum asalnya itu hari main-main, ya, hari bersenang-senang, ya. Makanya banyak keringanan yang diberikan, ya. Tentunya perbedaannya adalah Idul Fitri, Idul Adha dibuka dengan ibadah terlebih dahulu, salat. Tetapi dalam hal tersebut silakan bersenang-senang, maka dianjurkan anak-anak diberi ke lapangan, mungkin dikasih uang jajan untuk mereka tahu ini hari lebaran. Jangan sampai hari lebaran sama seperti hari puasa, tidak dapat makan apa-apa. Makanya ingin biar kita ini hari lebaran, entah mau diajak jalan-jalan, yang penting jangan bermaksiat, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Ini ada yang bertanya, sepertinya siswa lagi. Haikal, Sama Ananda Haikal. silakan. Al-Fatih.
Iya Ustaz. Ya, silakan Dek Haikal. Kalau misalnya Ustaz nih, kalau udah lebaran kita bagi-bagi duit, misalnya bagi-bagi duit ke orang yang nggak punya gitu Ustaz, boleh gak? Boleh. Tapi Haikal dibagi duit nggak sama ayah, sama Abi? Dibagi. Masya Allah, alhamdulillah. Ngeliat dulu ke ayahnya ya. Jadi Haikal nggak apa-apa kalau setelah lebaran kita membantu orang miskin kapan saja itu dianjurkan. Kapan saja dianjurkan kita bantu orang miskin. Mumpung kita ada rezeki, kita bantu orang miskin. Sebenarnya kalau kita bantu orang miskin itu untuk kebahagiaan kita sendiri. Jadi kalau Ananda Haikal bagi-bagi uang, bagi makanan di luar lebaran juga baik, apalagi tatkala lebaran ya. Saatnya mereka untuk senang-senang. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ananda Haikal. Ya, sama-sama. Ya, Ustaz Afwan. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Ya, Ananda Haikal sudah terjawab ya. Iya Ustaz. Baik, jazakallahu khair. Baik Ustaz, kita ke Mahat lagi. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana ketika ada orang yang belum mengganti puasa di tahun sebelumnya karena menunda-nunda sampai sudah masuk bulan Ramadan puasa tahun berikutnya. Pertama dilihat dilihat jika dia menunda karena uzur maka tidak ada masalah. Contohnya dia mau bayar tapi ternyata dia sakit lagi, ternyata dia safar, ternyata dia ada kesibukan yang memang uzur, dia tidak bisa berpuasa, maka penundaannya sampai masuk Ramadan berikutnya tidak jadi masalah bagi dia, tidak berdosa. Tapi kalau dia menunda-nunda sampai Ramadan berikutnya tanpa ada uzur karena malas-malasan saja, maka dia istighfar karena itu dosa yang dia lakukan, karena batasan mengqadha adalah sampai Ramadan berikutnya. Kalau ternyata dia belum mengqadha sampai Ramadan berikutnya, baik karena uzur atau tidak karena uzur, maka tetap wajib bagi dia untuk mengqadha. Hanya saja para ulama khilaf apakah qadha disertai dengan fidyah, yaitu dia bayar 1 mud atau 1/4 sa' ya, selain mengqadha, ataukah cuma mengqadha saja. Dalil-dalil menunjukkan bahwasanya yang diwajibkan bagi dia hanya mengqadha saja. Meskipun ada sebagian sahabat yang berfatwa karena kamu terlambat maka selain mengqadha kamu juga bayar fidyah. Tapi saya lebih condong bahwasanya dia cukup kalau dia terlambatnya karena uzur maka dia mengqadha saja. Kalau dia terlambatnya tanpa uzur maka dia istighfar karena tanpa uzurnya dan dia tetap mengqadha saja tanpa ada fidyah. Kalau dia bayar fidyah boleh-boleh sih tapi tidak wajib bagi dia. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu pertanyaan lagi mungkin bisa. Silakan. Itu atas nama Pak Pratisena Bawonomu. Ya. Silakan Pak Pratisena. Silakan Bapak bisa di unmute dan dinyalakan videonya. Oke. Oh, Adik Ananda Pratisena. Masya Allah, siswa lagi. Masya Allah. Ahlan. Silakan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita ngaji tuh kalau waktu Ramadan. Terus kalau kita capek ngapain? Gimana? Saya kurang jelas tadi gimana katanya? Coba diulang, Dek. Ya, kalau kan kita ngaji tuh waktu Ramadan kan. Baca Quran. Terus nanti kalau nolain haus gimana? Kalau haus. Oh, kalau kebanyakan ngaji haus. Ya. Oh, gitu ya. Berapa Ananda Pratisena umurnya udah berapa? 8. 8 ya. Kalau memang haus ngajinya malam aja. Siangnya sambil main-main aja ya. Nanti kalau haus ngajinya malam aja. Siang-siang ngajinya dikit aja. Ya, biar enggak kehausan ya. Kalau haus banget ya udah minum aja enggak apa-apa. Untuk Ananda Pratisena bukan buat bapaknya ya. Tapi Ananda Pratisena kalau bisa kalau takut haus ngajinya malam aja ya. Malam aja, siangnya main-main aja lah, yang penting puasa ya. Ya itu. Paham? Oke, afwan.
Tapi itu pertanyaan terakhir tadi. Ah iya. Oh ya sudah. Baik Ustaz.